Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia nonton terus Mr. Hari and Little Ekid Channel. Insya Allah kami berkomitmen untuk memberikan teks di setiap videonya. I love you. Support terus channel ini agar bisa terus berbagi manfaat dan berbagi kebahagiaan. Hey ho change, let's go. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, halo sampurasun teman-teman. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan ya video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMA. Insya Allah pada kesempatan kali ini mari kita bahas bareng-bareng yaitu tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Tanpa perlu panjang lebar, langsung saja teman-teman kita masuk kepada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, Asmaul Husna terdiri dari kata bahasa Arab yaitu al-asma yang artinya nama-nama, dan ini merupakan bentuk jamak. Kemudian bentuk tunggalnya adalah al-isma. Oke, teman-teman pernah dengar mungkin ya, man ismuka, ma ismuka, siapa namamu? Ismun itu nama, dan ismun itu adalah bentuk tunggalnya, tapi bentuk jamaknya adalah asma. Oke, nama-nama. Sedangkan al-husna artinya adalah yang paling baik. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik atau yang terindah. Lebih dari itu teman-teman, Asmaul Husna ini tidak hanya mencakup nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi juga mencakup sebutan, gelar, serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mengenalkan Asmaul Husna ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 8 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, kita masuk kepada dalil nakli Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, sekarang yang terakhir adalah makna Asmaul Husna serta implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Check it out. Yang pertama adalah Al-Karim, artinya yang maha mulia. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata Al-Karim dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut.
Pertama, menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Seperti contoh di gambar tuh ya, seorang anak SMA membantu seorang nenek yang menyeberang di jalanan lewat zebra cross. Dan masih banyak lain contoh. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Jika diberikan amanah, kepercayaan, maka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Juga selalu menepati janji yang sudah diucapkan. Nih, para pejabat, ayo. Yang sudah dulu ketika masa kampanye berjanji, ayo ditepati. Yang keempat, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Nah, kalau teman-teman punya teman lagi kekurangan, lagi lapar, lagi gak punya uang, harus empati, harus simpati. Tanya, kasih traktiran, itu baru mantap. Next, yang kelima, mencintai Allah SWT dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Oke, yang kedua adalah Al-Mu'min. Artinya Allah SWT maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-mu'min bagi kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan karena Allah SWT telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga adalah al-wakil, artinya yang mencukupi dan menjamin. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-wakil dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah SWT agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri kita terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Yang kelima, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah SWT kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Yang terakhir, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah SWT semata setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginan kita tercapai. Yang keempat, teman-teman, adalah al-matin, artinya zat yang sangat kuat. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-matin dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang kedua, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Yang ketiga, berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri kita sendiri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Yang keempat, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatan lil alamin. Oke, yang kelima adalah al-jami, artinya yang maha penghimpun. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-jami dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dua, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Tiga, kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau pokok. Yang keempat, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah SWT, Rasul dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Yang keenam adalah al-adl, artinya yang maha adil. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-adl dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut.
1. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menetapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. 3. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. 4. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. 5. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Ini sama seperti fenomena DPR sekarang ya. Yang terakhir, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Yang ketujuh teman-teman, al-akhir artinya yang terakhir. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dari makna kata al-akhir dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah SWT sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah SWT semata. Oleh karena itu seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh.